Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Mutia Delta Sari. Teman-teman bisa manggil Mutia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis industri PT Adira Finance. Apa itu CPM atau Competitive Profile Matrix? Nah, CPM merupakan strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Manfaat CPM adalah yang pertama, faktor yang sama digunakan untuk membandingkan perusahaan. Ini membuat perbandingan lebih akurat lagi. Manfaat yang kedua yaitu analisis menampilkan informasi pada materi guna memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Manfaat CPM yang ketiga yaitu hasil dari matriks memudahkan pengambilan dalam keputusan. Selanjutnya yaitu cara menyusun CPM. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini harus mengandung mengidentifikasi. Nah, contohnya adalah yang pertama, mengapa konsumen lebih menyukai perusahaan A daripada B ataupun sebaliknya. Kemudian sumber daya manusia, kemampuan, dan kompetensi apa yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, kemudian ada lagi apa keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan industri ini. Langkah yang kedua yaitu tetapkan bobot dan peringkat. Maksudnya ialah membandingkan perusahaan dengan kinerja terbaik dan terburuk di industri tersebut. Perusahaan yang berkinerja baik biasanya akan melakukan kegiatan yang paling penting untuk kesuksesan di industri ini. Mereka akan menempatkan sebagian besar sumber daya dan energi mereka ke dalam kegiatan tersebut dibandingkan dengan organisasi berkinerja yang rendah. Bobot juga dapat ditentukan akan didiskusi dengan manajer-manajer di atasnya. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu bandingkan skor dan ambil tindakan. Perusahaan A memiliki kekuatan relatif dalam tingkat integrasi produk, rangkaian produk, dan variasi saluran distribusi. Oleh karena itu, perusahaan A harus melindungi area ini sambil mencoba memperbaiki kelemahannya dalam penjualan per karyawan dan pangsa pasar. Perusahaan juga harus memperbaiki strateginya agar lebih sukses di industri ini. Bagian penting kompetitif profile matrik dan matrik EV. Yang pertama ada bobot. Setiap faktor penentu keberhasilan harus diberi bobot mulai dari 0,0, bisa ditetapkan kurang penting, hingga 1,0 sangat penting. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya faktor tersebut dalam keberhasilan di industri ini. Jika tidak ada bobot yang ditetapkan, semua faktor akan sama pentingnya, yang merupakan skenario yang mustahil di dunia nyata ini. Bagian penting kompetitif profil matrik dan matrik EV yang kedua yaitu ada rating. Nah, tingkatan rating di sini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu angka 4 merupakan respon yang superior. Tingkatan yang ketiga yaitu respon di atas rata-rata. Kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu respon pada rata-rata, dan tingkatan yang pertama merupakan respon yang rendah atau lemah. Bagian penting kompetitif profile matrik dan matriks EV yang ketiga yaitu skor. Hasil dari bobot dikalikan dengan rating. Setiap perusahaan menerima skor pada masing-masing faktor. Skor total hanyalah jumlah semua nilai individu untuk perusahaan. Perusahaan yang mendapat nilai rating tertinggi relatif lebih kuat dan dari pesaingnya. Seperti ini tabelnya. Selanjutnya adalah tabel matrik EV dan opportunity atau peluang.
Di tabel ini dapat ditunjukkan bahwasanya jumlah dari bobot opportunity sejumlah 1,48. Slide selanjutnya, saya akan menampilkan tabel threat atau ancaman. Di dalam tabel tersebut terdapat jumlah dari bobot threat ancaman yaitu 1,10. Selanjutnya, tujuan tabel matriks EV. Selain dibuat daftar faktor-faktor eksternal yang berperan, ditentukan juga bobot berdasarkan kepentingan dan rating yang menunjukkan tingkatan respon strategi yang dijalankan terhadap faktor-faktor eksternal tersebut. Ada 4 tingkatan rating, yaitu tingkat yang 4 respon superior, tingkatan ketiga itu respon di atas rata-rata, kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu respon pada rata-rata, dan tingkatan yang pertama itu respon yang rendah ataupun lemah. Kesimpulan, dari dua tabel yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tabel opportunity dan tabel threat ancaman, total dari bobot tersebut adalah 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis Adira Finance berjalan sangat baik, sanggup mengambil keuntungan dari opportunities dan menghindari ancaman yang tertuju pada perusahaan karena batas rata-rata yaitu 2,5. Namun, kegiatan ini perlu sangat ditingkatkan kembali agar mencapai skor tertinggi yaitu nilai 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.